Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Umi Molly punya sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu tentang seorang manusia yang tidak pernah bahagia dan tidak pernah merasa puas dalam hidupnya. Kisah ini diambil dari seorang cendekiawan Zimbabwe. Selamat mendengarkan. Kita sebagai seorang manusia yang merupakan makhluk sosial dengan keinginan tertentu, ada kalanya merasa tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Bahkan tidak jarang kita merasa ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, bukan? Dengan begitu, kita baru bisa merasakan bahagia. Sangat relate dengan sebuah kisah berikut ini. Kisah ini adalah kisah fiksi tapi dengan syarat akan maknanya. Suatu kala ada seorang pria yang mendapatkan bisikan seperti ini. Kamu akan mendapatkan apapun yang kamu minta dan musuhmu akan diberikan 2 kali lipat dari apa yang kamu minta. Kira-kira seperti itulah bunyi bisikan yang diterima oleh laki-laki tadi. Maka ia pun berpikir, menurutnya jika ia mengatakan tidak akan mengambil kesempatan itu, karena akan iri dengan apa yang akan didapatkan oleh musuhnya, ia merasa akan merugi sekali. Maka ia merasa terjebak dalam sebuah situasi yang sulit. Kemudian setelah sejenak berpikir, dia berkata, "Baiklah, biarkan saja saya mulai meminta sesuatu dan saya akan lihat apa yang terjadi," ucap dia kemudian. Ia pun mulai menyampaikan keinginannya atas sebuah rumah besar. Dia menginginkan rumah besar beserta isinya yang lengkap. Maka bak sebuah sihir, apa yang ia inginkan pun dipenuhi dan terjadi. Kemudian ia pun melihat ke seberang jalan dan musuhnya ternyata memiliki rumah berukuran ganda lebih besar 2 kali lipat dari rumah yang dia minta tadi. Maka pria itu pun berkata, "Oke, kali ini saya menginginkan emas 1 gunung." Dan ajaib lagi apa yang terjadi. Ketika dia melihat ke seberang, dia melihat musuhnya mendapatkan gunung emas 2 kali lipat lebih besar dari apa yang dia minta. Tidak berhenti di situ, ia pun mulai serakah dan berkata, "Ini tidak bisa dibiarkan." Dia tidak berhenti di situ dan dia meminta permintaannya yang terakhir, yaitu, "Baiklah, kalau begitu kali ini aku akan meminta sesuatu. Berikanlah aku ketakutan setengah mati, karena aku yakin engkau akan mengabulkan permintaanku dan memberikan musuhku ketakutan 2 kali lipat lebih mengerikan dari yang kualami." Nah teman-teman, dari kisah itu kita bisa melihat watak dari manusia. Dia tidak senang melihat orang lain bahagia. Malah ia lebih senang melihat orang lain kesusahan, lebih menderita dari dirinya. Itulah sifat yang tidak baik, yang sangat buruk. Dari kisah itu ia mendapatkan apapun yang dia inginkan, tetapi masih merasa khawatir tentang apa yang orang lain punya. Sebenarnya hal ini hanya akan menimbulkan rasa depresi bagi dirinya sendiri. Kita menjadi depresi bukan karena kita tidak memiliki kecukupan, tetapi karena kita melihat apa yang orang lain dapatkan. Tapi kita sudah cukup memiliki semuanya. Begitulah buruknya manusia. Sementara dalam Islam kita diajarkan, ketika seseorang mengatakan bahwa ia mencintai orang lain, saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, maka itu merupakan hal yang sungguh-sungguh. Ia akan berdoa untuk orang yang dicintai, orang yang disayanginya, meminta Allah memberkahi mereka dan memberi mereka juga kepuasan. Ingat ya teman-teman, kebahagiaan itu tidak datang dengan angka, kebahagiaan itu datang dengan kepuasan. Maka puaslah dengan apa yang telah Allah limpahkan kepadamu. Dengan rasa syukur, dan tidak berarti seseorang itu lantas tidak bekerja untuk lebih giat. Bahkan dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja lebih giat dan lebih banyak. Tidak buruk memiliki banyak kekayaan, namun
Membiarkan hal itu merusak sikap dan karakter seseorang adalah hal yang buruk. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, serta mereka lebih rendah hati daripada mereka yang tidak memiliki kekuasaan dan kekayaan. Itu lebih baik.